Teman ya, tadi ada poin 1, 2, 3 sampai 6. Itu poin supaya, ini poin menurut saya aja ya, masukan menurut saya supaya teman-teman ini tetap empuk dan tidak keras ya teman-teman, setelah dibakar dan dimakan ya teman-teman, atau setelah dingin nanti ya. Apabila teman-teman ini, teman-teman sahabat Mandiri 17, ada komentar atau ada pertanyaan lain-lainnya, langsung saja komentar di bawah ya teman-teman, tidak usah malu-malu, tidak perlu ragu-ragu. Nanti teman-teman ada pertanyaan, langsung aja, langsung kirimkan di komentar. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mandiri Channel 17 ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Apakah kabar baik di semua di sana? Saya harap semua kabar baik ya teman-teman. Di sini aku akan membuat apa ya? Membuat konten yang isinya sesuai pertanyaan dari teman-teman yang banyak yang mengeluh kalau roti bakarnya setelah dibakar lalu kalau sudah dingin itu menjadi keras. Nah, di sini di video kali ini aku akan berbagi tips. Ini menurut saya teman-teman, berbagi tips supaya roti teman-teman supaya tetap awet empuk. Gimana caranya? Nanti kita bikin bersama-sama ya teman-teman, bikin rotinya sama-sama, kita kasih tips satu persatu untuk roti bakar supaya awet, tidak mudah mengeras ya teman-teman, walaupun untuk hari esoknya lagi itu tetap tetap empuk, tidak keras banget gitu ya teman-teman. Yang pertama-tama ya teman-teman, yang perlu disiapkan ya adalah bahan-bahannya. Yang bahan utama adalah roti bakar khas Bandung, ya teman-teman. Kita siapkan yang pertama-tama rotinya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini yang belum saya potong ya teman-teman, nanti kita potong bersama-sama roti bakarnya itu. Di sini aku akan memulai memotong roti bakar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung caranya gimana memotong roti bakar, teman-teman bisa kunjungi konten-konten aku yang sebelum-sebelumnya. Itu ada cara memotong ya teman-teman, supaya roti teman-teman itu tetap bagus dan tidak kasar, jadi permukaan tetap halus, jadi dilihat pun rapi ya. Dan saat kalau rapi dan saat untuk mengoles mengoles isian itu, kalau rapi itu, rotinya yang kecil-kecil itu tidak nyangkut di ini olesan selai. Jadi kalau rotinya teman-teman permukaannya kasar, itu saat diberi olesan itu nanti permukaan yang kasar roti itu ikut mengikuti selai itu tadi, jadi kayak angkat sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memulai memotong roti tawarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita lihat bersama-sama cara memotongnya teman-teman. Untuk teman-teman, gimana sih roti bakar yang enak dan teksturnya empuk itu ya? Banyak ya teman-teman. Ini keras juga itu ya, faktornya ya bisa dari adonan roti itu ya. Menurut saya itu banyak, setiap pabrik itu
berbeda-beda adonannya. Ada yang kalau banyak pengembang itu nanti rotinya kan saat selesai dibakar dipotong itu pori-porinya kok besar-besar, jadi dipotong itu langsung banyak. Nah, jadi kalau yang bagus itu seperti apa? Rotinya ya agak berat, agak berisi, tapi tetap tekstur dalamnya ini tetap empuk, tapi dilihat sangat kokoh. Dilihat rotinya agak keras ya teman-teman, agak keras. Dilihat emang agak keras, tapi jangan dilihat dari luarnya, dalamnya juga ya teman-teman. Dalamnya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Kita potong terlebih dahulu supaya kita mengetahuinya secara sama-sama. Ini yang saya maksud ya teman-teman. Jadi tampak luarnya ini boleh dilihat sendiri ya, tampak luarnya kayak kokoh. Roti ini kayak keras banget ini, kayak keras banget. Tapi jangan dilihat dari luarnya aja teman-teman. Dulu aku begitu, ada roti yang dipegang itu lentur-lentur banget, tapi dalamnya ya nanti teman-teman bisa ngerasain sendirilah, setiap pabrik coba teman-teman rasain sendiri-sendiri di daerah teman-teman. Tapi dalamnya dilihat ya teman-teman, disentuh dikit pun dia teksturnya lembut banget, dan saat disentuh di dalam kan gini, dia akan tetap kembali di bentuk semula ya teman-teman. Teksturnya lihat empuk ya teman-teman, empuk banget teksturnya, dan pori-porinya tidak terlalu banyak. Ada juga yang pori-porinya saking banyak pengembangnya, pori-porinya besar-besar dan terlalu banyak teman-teman. Jadi roti ini dipegang nih sangat lemes, lentur sekali, kelihatannya itu empuk banget. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Kita potong yang bagian kedua dan ketiga. Jadi potongan pertama, potongan kedua. Jika roti sudah seperti ini, teman-teman bisa isi sesuai selera. Nah, jadi sudah terpotong seperti itu ya teman-teman. Biar rotinya ini awet dan tahan lama, empuknya ini gimana? Kita buat bersama-sama ya teman-teman. Jangan di skip-skip, biar teman-teman juga tahu dan tidak salah paham lah dalam konten ini. Ya terserah, bebas ini mau isi apa ya. Kalau saya sukanya keju susu, mari kita isi keju susu terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, beri olesan mentega. Yang pertama beli olesan mentega ya teman-teman, beri olesan mentega. Untuk aku sendiri kalau keju aku beri olesan mentega juga ya teman-teman dalamnya, supaya kejunya lengket. Oh ya teman-teman, jika ini sudah diberi mentega, ini juga diberi mentega, teman-teman sendiri yang rotinya kalau dingin mengeras itu dalamannya, saran saya dalamannya juga beri mentega juga boleh. Jadi seperti itu ya, walaupun isian bukan keju aja, isian stroberi, blueberry atau sejenis lainnya, itu teman-teman bisa beri olesan mentega di dalamnya, tapi jangan terlalu banyak. Olesan mentega itu biar agak bikin empuk rotinya dan rasanya itu ada gurih-gurihnya teman-teman, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti dimakan kerasa berminyak banget di lidah ya teman-teman. Ini menurut saya ya teman-teman. Ya udah, kita beri isian keju
aku suka keju susu, jadi tidak usah terlalu banyak kejunya teman-teman, tapi yang banyak adalah susunya. Kalau sudah beri tambahan susu kental manis ya teman-teman. Nah, untuk teman-temanku, jika rotinya agak keras setelah dibakar dan dingin tuh, teman-teman bisa memberikan olesan mentega di dalamnya, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Yang satunya aku mau isi-isian blueberry aja. Aku juga tidak terlalu, karena ini dimakan sendiri, aku tidak suka terlalu banyak isiannya, yang penting terasa. Tapi kalau dijual ya jangan sampai pelit rasa teman-teman, nanti pembeli tidak akan kembali. Susu secukupnya. Itu tadi poin pertama, tipsnya supaya roti teman-teman tetap empuk ya teman-teman, tetap empuk saat dingin. Itu yang pertama tadi, beri olesan di dalamnya, olesan mentega dikit aja, yang penting rata di dalamnya. Nanti yang kedua aku sebutin lagi ya. Mari kita proses pembakarannya teman-teman. Siapkan yang terutama LPG, kita pasang LPG nya terlebih dahulu. Ini kondisi wajahnya dingin ya teman-teman, kondisi wajah dingin, api langsung besar aja, besar banget tidak apa-apa. Nah, poin yang kedua supaya roti teman-teman tetap empuk dan ya awet empukannya itu, pembakarannya jangan terlalu kering selama pembeli tidak ada request kering ya teman-teman, supaya rotinya tetap empuk. Itu kalau terlalu kering nanti crispy teman-teman. Loh bang, gimana kalau sudah terlanjur kekeringan? Kalau sudah terlanjur kering teman-teman, setelah matang nih, beri olesan mentega lagi luarnya ya teman-teman, beri olesan lagi luarnya. Dan ini kalau nunggu kita setelah wajan ini dingin, jangan langsung dimasukkan terlebih dahulu ya. Ini akan membuat proses pembakarannya agak sedikit lama, karena posisi dingin udah dimasukin rotinya, jadi malah panasnya agak lama ya teman-teman. Kita tunggu ya sekitar 1 menitan lah, supaya wajan ini agak sedikit hangat. Dan yang ketiga ini, wajannya jangan kering ya teman-teman, jangan kering, beri olesan mentega sebelum teman-teman membakar roti bakar ini. Ini kan kondisi kering, teman-teman ambil mentega secukupnya aja. Ini belum panas ya teman-teman, bisa memberikan olesan mentega atau margarin di pembakarannya ya teman-teman. Ini yang ketiga. Sambil kita tunggu wajannya ini agak panas, kita masukkan rotinya terlebih dahulu ya teman-teman, daripada kita nunggu lama-lama. Ini agak mulai panas.
Dan jangan lupa teman-teman beri olesan ya, olesan di atasnya, olesan mentega. Jika teman-teman ingin rotinya ingin kering, olesan menteganya diberi agak banyak ya, dan saat nanti dibalik jangan terlalu dibolak-balik atau diputar-putar supaya menteganya tetap di tempat yang sama itu, biar rotinya kering terlebih dahulu baru boleh dibolak-balik ya teman-teman. Itu kalau teman-teman menginginkan roti ini kering dan tekstur luarnya crispy. Jadi yang poin yang ketiga, jangan bakar terlalu kering-kering ya teman-teman. Jadi bakar secukupnya aja, baru nanti kalau ada pembeli yang request bang minta kering, itu baru dikeringkan, tidak masalah, supaya roti itu empuk, tidak terlalu keras. Jadi kurang lebih seperti ini ya, coklatnya coklat muda. Ini tekstur rotinya tetap masih empuk ya teman-teman, karena hangat. Nanti kita lihat setelah dingin ya. Yang penting itu gimana, roti ini jangan sampai terlalu terkena angin atau terlalu terkena kipas. Kadang yang membuat tekstur rotinya ini cepat kering itu ketika kita makan di depannya ada kipas, jadi roti ini terkena kipas terus menerus, itu membuat rotinya kering ya teman-teman. Itu tadi poinnya keberapa, ketiga ya, dan ini yang keempat ya teman-teman. Yang keempat, supaya roti bakarnya enak dan rasanya lebih gurih, manis, dan empuk juga teman-teman, yang diberi susu agak banyak itu jangan di dalamnya, di luarnya ya teman-teman. Setelah pembakaran teman-teman bisa menambahkan susu di tengah-tengah secukupnya saja. Ini membuat tekstur rotinya ya empuk. Jika teman-teman rotinya mengering seperti ini, kelewatan kering seperti ini, seperti pembakaran saya kali ini, teman-teman bisa memberikan tambahan olesan mentega. Nah, jadi di permukaan kering ini ditambahkan olesan mentega teman-teman. Nanti warnanya agak sedikit berubah dan teksturnya tidak crispy lagi. Dan kalau rotinya agak sedikit gosong, beri aja mentega, itu nanti tekstur gosongnya, rasa gosong atau pahitnya hilang karena terkena olesan mentega itu tadi. Tadi yang poin keempat ya, tambahkan susu di tengahnya, bukan perbanyak susu di dalamnya, tapi di tengah ini, di tengah itu beri susu secukupnya. Jika sudah, biar pembeli memudahkan untuk memakan, tengahnya teman-teman potong biar bisa, jadi pengambilan beda rasa itu enak ya teman, tidak saling tarik menarik. Jika sudah matang seperti ini, nah ini yang kelihatan kan teman-teman, teksturnya lembab basah. Yang aku bakar kekeringan tadi itu beri olesan mentega lagi, warnanya sudah mulai bagus teman-teman. Itu untuk poin yang kelima, biar rotinya ini tetap empuk dan tidak keras ya teman-teman. Teknik memotongnya, jangan sampai roti ini ketika dipotong ini rotinya langsung penyet. Itu nanti sama kayak kalau sudah matang ini, kalau sudah penyet itu tidak bisa kembali lagi. Jadi nanti ketika dimakan kita akan mendapatkan tekstur kerasnya aja, tekstur crispy-nya, tapi tekstur dalamnya sudah penyet, terkena irisan potongan tadi. Itu yang poin kelima ya. Jadi potongnya jangan sampai penyet,
kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Nanti setelah dipotong kita lihat bersama-sama tekstur dalamnya itu gimana ya. Usahakan memotongnya jangan terlalu ditekan ya teman-teman, supaya rotinya tidak penyet. Nah, jika sudah dipotong ini, mari kita lihat dalamnya ini ya teman-teman. Kita lihat dalamnya ini, tekstur di dalamnya itu seperti apa ya, kalau supaya roti ini tetap empuk ya teman-teman. Bentar ya teman-teman, kita lihat teman-teman tekstur di dalamnya. Ini yang di tengah ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini tekstur di dalam roti ketika potongan tidak penyet ya teman-teman. Tekstur yang lembut tadi, yang di dalamnya tadi, nah di dalamnya tadi ini tetap ada ya teman-teman, tetap empuk. Tuh lihat, tetap empuk, jadi tidak terlalu penyet. Tapi ketika nanti teman-teman memotongnya ini loh, jadi nanti ketika teman-teman memotongnya ini posisi penyet. Nah, kalau roti ini udah penyet, kalau kondisi sudah matang, ini tidak dapat kembali lagi. Nah, ketika motongnya sudah penyet, nah ini kan ada yang gitu sampai ke dalam gini potongnya. Ketika kita penyet, isian dalamnya lumer-lumer itu. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Ini yang tadi belum saya penyet, yang potongannya enggak penyet, dan ini yang penyet. Nah, kelihatan isinya lumer-lumer. Tapi nanti ketika dimakan ya teman-teman, ini mendapatkan tekstur luarnya aja yang kita makan, tekstur kerasnya saja yang kita makan. Jadi roti ini terasa keras, apalagi nanti kalau sudah dingin malah makin keras. Beda sama yang ini yang tidak penyet. Ketika kita makan, crispy-nya itu di luar, lembunya di dalam. Nah, dimakannya seginilah, itu mendapatkan tekstur yang empuk dan crispy-nya di luar. Dan yang keenam itu, setelah dimakan jangan dibuka terus-menerus seperti ini, apalagi terkena kipas ya teman-teman. Itu nanti akan cepat mengering. Nah, sekarang kita bungkus rotinya ya teman-teman. Usahakan rapat ya teman-teman, supaya suhu di dalamnya tetap terjaga, suhu kehangatannya ya teman-teman, supaya pembeli saat dibawa pulangnya tetap hangat. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman, sudah terbungkus. Oke teman-teman ya, tadi ada poin 1, 2, 3 sampai 6. Itu poin supaya, ini poin menurut saya aja ya, masukan menurut saya supaya roti teman-teman ini tetap empuk dan tidak keras ya teman-teman, setelah dibakar dan dimakan ya teman-teman, atau setelah dingin nanti ya. Apabila teman-teman ini, teman-teman sahabat Mandiri 17, ada komentar atau ada pertanyaan lain-lainnya, langsung saja komentar di bawah ya teman-teman, tidak usah malu-malu, tidak perlu ragu-ragu. Nanti teman-teman ada pertanyaan langsung kirimkan di komentar. Nanti apabila saya mampu menjawab ya saya jawab, dan kalau saya tidak bisa menjawab ya mungkin saya lihat saja ya teman-teman. Jadi yang poin pertama supaya roti bakarnya tetap empuk tadi ya, beri olesan di dalamnya, olesan mentega di dalam rotinya itu. Dan yang kedua ya teman-teman, pembakarannya jangan terlalu kering sebelum pembeli itu request. Ada request
bang roti saya keringin atau crispyin bang, nah gitu. Dan yang ketiga, yang diberi banyak susu jangan di dalamnya, nanti akan membuat rasa roti itu sendiri enak atau terlalu manis. Nanti ketika kita makan itu, makan satu atau dua udah bosen, jadi bosen roti ditaruh begitu aja, jadi orang mau nambah-nambah lagi itu tidak, ya tidak enak, tidak terlalu menikmati. Jadi yang ketiga tadi, susunya diberi di tengah-tengah roti tadi ya teman-teman, setelah dibakar. Dan itu tadi yang keempat, apabila teman-teman rotinya terlalu kering tadi, yang kelewatan kering, itu gimana, beri olesan lagi teman-teman, beri olesan mentega lagi ya teman-teman, supaya rotinya tadi tetap lembab, jadi tetap lembab ya. Dan yang yang kelima tadi ya teman-teman, yang kelima tadi teknik memotongnya jangan sampai rotinya, usahakan rotinya tidak penyet saat dipotong tadi ya teman-teman. Jadi kalau rotinya saat dipotong itu tadi penyet, teman-teman tahu sendiri, yang kita makan tekstur luarnya aja, tekstur kerasnya saja, apalagi nanti kalau udah dingin itu nanti makin mengeras ya teman-teman. Jadi itu tadi ya teman-teman. Ya sudah teman-teman, aku akhiri video kali ini. Apabila ada pertanyaan langsung komentar aja ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru mengenai konten-konten aku ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, selamat jumpa kembali.